Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 711. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Jenius tingkat kaisar. Di atas langit, ahli suci surgawi Cuye juga bersemangat. Jenius tingkat kaisar ditemukan olehnya di Yunzhou. Bagaimana ini tidak membuatnya bersemangat? Namun pada saat ini, Cuing, lantai ke-6 kembali menyala. Apa lantai ke-6 kembali menyala? Semua orang nampak terlihat konyol. Dan menara lantai ke-6 itu benar-benar kembali menyala. Ini adalah yang keempat. Semua orang benar-benar terlihat konyol. Lantai ke-6 benar-benar dinyalakan untuk keempat kalinya. Pada putaran terakhir penilaian, 4 orang benar-benar berhasil menyalakan lantai ke-6. Sungguh menakjubkan. Orang yang memasuki lantai ke-6 terakhir kali itu tentu saja adalah Qin Chen. Penilaian di lantai 5 juga merupakan penilaian pertempuran. Jadi dia secara alami melewatinya dengan mudah. Pada saat ini, sebagian besar orang telah meninggalkan menara suci kuno. Bahkan gelombang terakhir yang masuk setelah Qin Chen juga telah tersingkir. Pada akhirnya saat ini di menara kuno hanya tersisa 4 orang. Saat ini semua orang melihat situasi di menara suci kuno, semuanya nampak bersemangat. Sungguh, apakah hanya ada 4 orang yang tersisa? Yun Mengje adalah salah satunya, dan Qin Chen juga belum keluar. Jadi dia telah memasuki lantai 6. Tetapi siapa 2 yang tersisa? Semua orang nampak berdiskusi. Bagaimanapun seorang jenius yang bisa memasuki lantai 6 itu pasti adalah jenius teratas. Seseorang keluar. Saya melihat seseorang dari pintu masuk menara suci kuno keluar. Itu adalah seorang pria muda berjubah berokat. Tetapi hampir tidak ada yang mengenali identitasnya. Namun semua orang tahu bahwa siapapun yang keluar sekarang adalah jenius yang berhasil memasuki lantai 6. Ternyata orang yang keluar itu bernama Liu Jingtian. Dia berasal dari salah satu keluarga bangsawan di Lingzhou. Sesaat kemudian, cahaya tiba-tiba menyala di menara suci kuno. Dan menara lantai 6 benar-benar bersinar. Tanpa diduga orang kedua telah memasuki lantai 7. Saat ini melihat itu semua orang terkejut dan kulit kepala mereka mati rasa. Jenius tingkat kaisar. Jenius tingkat kaisar kedua. Ya Tuhan, siapa itu? Apakah itu Qin Chen? Mustahil. Bagaimana Qin Chen bisa masuk ke lantai 7? Tapi jika bukan Qin Chen, siapa itu? Semua orang nampak berdiskusi dengan kaget. Namun sesaat kemudian, semua orang kembali terkejut. Ekspresi semua orang membeku seolah-olah mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Karena mereka melihat menara di lantai 6 sudah menyala kembali. Dan orang ketiga terakhir juga sudah memasuki lantai ke-7. Pada akhirnya 3 orang jenius yang masuk ke lantai 7 tiba-tiba muncul. Ya Tuhan, apakah ini benar? Beberapa saat kemudian seseorang akhirnya keluar dari menara suci kuno. Itu Yan Jiutian. Ternyata dia prefektur Yanzhou. Kenapa dia juga ada di sini? Semua orang dengan putus asa menggosok mata mereka dengan ekspresi kaget. Karena orang di depan mereka itu sangat terkenal. Yan Jiutian, seorang jenius top dari Yanzhou. Setara dengan status Yun Mengje di Yunzhou. Pantas saja orang ini bisa masuk ke lantai 7. Ternyata itu adalah jenius top dari Yanzhou, Yan Jiutian. Dengan statusnya mencapai lantai 7 mungkin bukan hal yang mustahil. Tuan, begitu Yan Jiutian keluar, sekelompok orang langsung mengelilinginya. Tampaknya itu adalah bawahan dari Yan Jiutian yang melindunginya. Dan bahkan di antara bawahan itu ada aura suci surgawi yang samar meresap. Ternyata ada seorang di ranah suci surgawi yang melindungi Yan Jiutian. Orang ini secara alami adalah ahli suci surgawi dari Yanzhou. Yunzhou dan Yanzhou berdekatan satu sama lain dan terkadang ada konflik antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menjamin keselamatan Yan Jiutian,
Yanzhou telah mengirim seorang ahli suci surgawi untuk menjaganya secara rahasia. Lantai 7 ujian ketiga, ini nilaiku. Sepertinya aku jenius yang pertama, kata Yan Jiutian seraya berjalan keluar dari menara suci kuno. Dia sedikit tersenyum kepada pengawal yang menyapanya. Lalu kemudian dia melirik kerumunan siap untuk disambut. Dia sebelumnya menyimpan penyamaran namanya dan bahkan dengan sengaja merias wajah dan memasuki ujian menara suci kuno hanya untuk membuat kejutan. Namun tanpa diduga, meskipun semua penonton memandangnya dengan kaget, tetapi tidak ada yang bersorak. Apa yang terjadi? Kata Yan Jiutian. Nampak dia terkejut. Bukankah dia yang menjadi nomor 1? Namun kemudian bawahannya menjelaskan bahwa masih ada 2 orang yang berada di menara suci kuno dan belum tersingkir. Apa? Mendengar itu Yan Jiutian mengubah ekspresinya dan dia buru-buru menoleh. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa masih ada 2 orang di menara suci kuno yang sedang dievaluasi, dan mereka berdua juga telah memasuki lantai ke-7. Namun sesaat kemudian pandangan semua orang langsung tertuju kepada menara suci kuno, karena saat ini mereka melihat lantai ke-7 kembali menyala. Hei, seseorang menyalakan lantai 7 lagi. Apakah ini Qin-chen? Ya, itu pasti Qin-chen. Satu-satunya yang belum keluar sekarang adalah Yun Mengje dan Qin-chen. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Diskusi yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Semua orang memandang menara suci kuno. Mereka memandang dengan bodoh, tidak mampu mengungkapkan keterkejutan batin mereka. Sebelum dimulainya penilaian, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Qin-chen benar-benar bisa sampai sejauh ini. Dibandingkan dengan Yun Mengje dan Yan Jiutian, ini sebenarnya adalah sosok tingkat negara bagian. Pada saat ini semua orang memandang Ao Qingling Qin Tinting. Papi Lun Chendi, kekuatan macam apa ini? Didirikan di tempat seperti kota Changsuan, tetapi 3 talenta hebat bisa lahir. Ini luar biasa. Mungkinkah Yunzhou akan melahirkan kekuatan top yang bisa melawan negara? Ini bukan tidak mungkin, dengan bakat yang ditunjukkan Qin-chen dan ketiga orang itu sekarang. Setelah memasuki Tianzhuo dalam 1000 tahun, 3 ahli besar suci surgawi akan lahir, dan Yunzhou pasti akan mengubah langit pada saat itu. Saat ini penonton terdiam dan semua orang menatap menara suci kuno di depan, karena mereka tahu bahwa sekarang adalah saat penilaian yang paling kritis, dan hasil akhirnya ada dalam satu gerakan. Cuing! Di bawah mata semua orang, menara suci kuno lantai 7 itu benar-benar menyala. Saat ini semua orang terkejut dan kulit kepala mereka mati rasa. Ini adalah seseorang yang telah sepenuhnya melewati lantai 7 dan akan memasuki lantai ke-8. Konsep macam apa ini? Jenius kelas suci. Semua orang nampak tercengang. Bahkan di langit, Cuye berdiri, ekspresinya nampak sangat bersemangat. Dia berdiri dengan kegembiraan, bahkan tangannya gemetar. Memasuki lantai 8, dia benar-benar menemukan kejeniusan di Yunzhou. Apakah ini benar? Jenius yang bisa memasuki lantai 8, bahkan di pusat pemerintahan seperti rumah mansion Guanghan, itu sangat jarang, sangat sedikit. Tetapi sekarang ada satu di Yunzhou, jadi bagaimana dia tidak terkejut? Terlepas dari apakah pihak lain dapat menyalakan menara suci kuno lantai 8 atau tidak, tetapi perjalanannya kali ini benar-benar sangat bermanfaat. Tapi siapa yang telah memasuki lantai 8? Apakah itu Qin-chen atau Yun Mengje? Tidak mungkin itu Qin-chen, seorang jenius dari tempat kecil. Bahkan jika itu luar biasa, menyalakan lantai 7 sudah menjadi batasnya, tidak mungkin memasuki lantai 8. Maka itu pasti adalah Yun Mengje. Semua orang menatap menara suci kuno. Hampir semua orang merasa bahwa Yun Mengje yang telah memasuki lantai 8. Dan sekarang terserah siapa yang keluar terlebih dahulu. Tingkat penilaian ke-8 harus melampaui semua penilaian sebelumnya, dan hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk lulus ujian lantai ke-8. Jadi siapapun yang keluar sekarang itu pasti adalah orang yang telah memasuki lantai 8. Benar saja, beberapa saat kemudian pintu menara suci kuno itu terbuka.
Saya melihat sesosok dengan temperamen luar biasa perlahan berjalan keluar, dengan rambut hitam dan mata tajam. Itu adalah Yun Mengje. Memang benar-benar Yun Mengje. Boom! Penonton mendidih, semua orang gila dan bersorak. Mereka bersorak liar. Suara kebisingan yang mencengangkan mengalir langsung ke langit, mengguncang seluruh kota Yunzhou dengan raungan dan getaran. Luar biasa. Yan Jiutian di samping juga mengubah ekspresinya. Dia hanya bisa menyalakan lantai ke-7, tetapi Yun Mengje itu benar-benar bisa menyalakan lantai ke-8. Celahnya terlalu besar. Mengje. Li Wanshui juga terbang. Awalnya dia sangat tidak puas dengan Yun Mengje akhir-akhir ini dan bahkan ingin memanfaatkan kesempatan memasuki langit untuk membalas dendam dan meninggalkan keluarga Yun. Tetapi sekarang dia telah sepenuhnya menghilangkan ide ini. Seorang jenius puncak tingkat kaisar yang telah memasuki menara lantai 8 memiliki masa depan yang menjanjikan. Bahkan jika dia dijadikan seorang selir, dia akan bersedia. Selamat untuk Tuan Yun Mengje. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya meraung, suara mereka bersemangat dan penuh kegembiraan. Saat ini Yun Mengje melihat pemandangan mendidih. Dia mendengar ucapan selamat yang tak terhitung jumlahnya dan dia tersenyum di sudut mulutnya. Dia tidak perlu melihat apapun. Dia hanya perlu mendengar sorakan yang tak ada habisnya. Dan dia sudah tahu bahwa dia yang pertama. Dia benar-benar orang yang nomor 1. Mengje, selamat, kamu jenius pertama, kata Li Wanshui. Dia berkata dengan penuh semangat. Bagaimana dengan Qin Chen itu? Biarkan dia berguling dan berlutut di hadapanku, kata Yun Mengje. Dia berteriak kepada orang banyak. Bagaimanapun Qin Chen telah menyinggungnya sebelumnya, jadi dia ingin membeli perajalan kepada Qin Chen. Namun semua orang nampak tidak ada yang bereaksi, karena bagaimanapun juga Qin Chen juga seorang jenius yang tak tertandingi dan juga telah mencapai menara lantai 7. Karena jika Yun Mengje ingin melakukan sesuatu kepada Qin Chen, pasti Qin Chen akan dilindungi oleh Tian Zhuo. Lagi pula meskipun ada celah di antara keduanya, itu tidak terlalu besar. Saat ini Yun Mengje mengerutkan kening. Ada apa? Dia memarahi Qin Chen. Mengapa tidak ada gerakan di tempat kejadian? Mengapa semua orang melihatnya sendiri dengan ekspresi seperti itu? Mengje. Saat ini Li Wanshui tersenyum pahit. Qin Chen juga telah memasuki menara lantai 7. Apa? Qin Chen juga telah memasuki menara lantai 7? Kata Yun Mengje, ekspresinya seketika berubah. Nilai anak itu hampir sama dengan miliknya. Bagaimana mungkin? Mengje, jangan terlalu peduli. Meskipun dia telah membobol menara lantai ke-7, tetapi kamu telah membobol menara lantai ke-8. Kamu tetap akan menjadi yang pertama. Apa yang kamu bicarakan? Menara lantai ke-8. Seseorang membobol menara lantai ke-8. Bagaimana ini mungkin? Kata Yun Mengje, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis dan dia ketakutan. Apa? Bukan kamu? Bukankah kamu yang membobol menara lantai ke-8? Kata Li Wanshui. Dia tercengang, wajahnya pucat. Aku tidak dapat membobol lantai ke-8, kata Yun Mengje dengan gemetar. Apa? Li Wanshui berseru. Apa? Semua orang juga nampak berseru. Bukan Yun Mengje yang memasuki menara lantai ke-8. Bagaimana ini mungkin? Tiba-tiba semua orang melihat menara suci kuno di mana ada satu orang terakhir. Tubuh mereka bergetar dan mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Jika bukan Yun Mengje yang memasuki lantai ke-8, mungkinkah itu Qin Chen? Tapi bagaimana ini mungkin? Semua orang tidak bisa mempercayai pikiran yang muncul di benak mereka. Tapi sekarang Yun Mengje secara pribadi mengakui bahwa dia bukanlah orang yang telah memasuki menara lantai ke-8. Jadi hanya tersisa satu, yaitu Qin Chen, tidak ada yang lain. Seseorang dari kota kecil, kota Changshuan. Seorang pejuang yang pada awalnya tidak dihargai sama sekali. Seorang pria yang tidak mendaftar untuk penilaian seni bela diri, tetapi meminta Tian Zhuo untuk memberinya kesempatan memasuki menara suci kuno. Sehingga semua orang mengira dia sedang melihat bahan tertawaan. Tetapi orang seperti itu berhasil masuk ke menara lantai ke-8. Ini hanyalah sebuah fantasi.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.